Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul membentuk suatu habituasi dalam aktivitas siswa melalui integrasi mata pelajaran PKN pada SD. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Saya Dinda Angelina Putri, NIM 131. Saya Nafa Amanda, NIM 109. Saya Nabila Aisyah Amalia, NIM 145. Materi pertama akan disampaikan oleh teman saya. Budaya sekolah dalam pengintegrasian habituasi siswa sekolah dasar. Hakikat pendidikan yakni suatu proses menumbuh kembangkan keberadaan siswa yang bermasyarakat, membudaya pada rata kehidupan dan berdimensi lokal, nasional, dan global. Pendidikan mempunyai dampak yang bergerak maju pada kehidupan insan pada masa depan. Pendidikan bisa membuatkan banyak sekali potensi yang dimilikinya secara optimal, yaitu mengembangkan individu yang setinggi-tingginya pada aspek fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Sinkron menggunakan termin mengembangkan ciri lingkungan fisik dan lingkungan sosial budaya di mana beliau hayati. Pendidikan wajib mempunyai tujuan yang dalam hakikatnya merupakan mengembangkan potensi individu yang berguna bagi kehidupan pribadinya juga bagi masyarakat. Yang kedua, pengintegrasian pendidikan karakter dalam mata pelajaran PKN. Pengajar sangat berperan dalam mendidik anak agar memiliki norma yang baik serta memperhatikan nilai-nilai Pancasila. Para pengajar wajib mampu merancang banyak sekali aktivitas yang bisa diterapkan dalam kegiatan anak didik sehari-hari. Lantaran pengajar sangat berperan membangun dan membimbing para anak didik buat mempunyai norma yang baik dan sinkron menggunakan pencerminan Pancasila. Banyak hal yang bisa dijadikan pengajar menjadi pilihan buat menerapkan aktivitas yang sinkron menggunakan Pancasila. Dalam pemilihan aktivitas pun wajib memperhatikan tiap sila yang terkandung dalam tiap sila Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia, mempunyai makna dan nilai-nilai luhur pada setiap sila-silanya. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya akan membahas tentang pemberian penghargaan pada siswa berprestasi. Reward. Jadi reward ini merupakan salah satu cara yang dilakukan guru sebagai bentuk apresiasi kepada anak, lantaran sebagai penyemangat maupun pendorong anak agar mampu meningkatkan prestasi yang dimilikinya. Next. Yang kedua, reward ini jelas berbeda dengan imbalan. Reward itu merupakan suatu hal positif yang diraih anak, sedangkan imbalan itu merupakan suatu janji yang diberikan agar anak itu mampu untuk menampilkan hal yang diinginkan. Jadi intinya reward itu diberikan sesudah anak mau menampilkan hal yang terbaik, sedangkan imbalan itu merupakan janji yang diberikan sebelum anak mau menampilkan hal yang terbaik. Nah, apa sih macam-macam bentuk reward? Reward itu tidak hanya sebuah kebanggaan, akan tetapi bisa saja berupa senyuman, memberikan jempol, lalu hadiah gratis. Nah, hadiah-hadiah ini bisa meningkatkan rasa percaya diri anak sehingga anak timbullah cita-cita yang diinginkan untuk meningkatkan lagi minat belajar yang
tanpa dimilikinya. Next. Selanjutnya, norma adalah pola pikir. Anak yang memiliki pola pikir baik, anak tersebut akan mampu mengatur dirinya untuk berkepribadian yang baik. Jadi norma yang baik termasuk pola pikir yang baik. Anak yang memiliki pola pikir yang baik itu dalam prestasi belajarnya. Next akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan membahas tentang strategi Vicarious Transformation pada mendidik dan membentuk karakter siswa sekolah dasar. Yang pertama yaitu belajar melalui strategi Vicarious Transformation. Menurut Bandura, dalam penelitiannya, ternyata orang bisa memeriksa respon baru menggunakan melihat respon orang lain. Bahkan belajar permanen terjadi tanpa ikut melakukan hal yang dipelajari itu. Yang kedua yaitu peniruan atau modeling. Inti berdasarkan belajar melalui observasi merupakan modeling. Peniruan atau meniru sesungguhnya bukan sempurna buat memperbarui istilah modeling. Lantaran modeling bukan sekedar menirukan atau mengulangi apa yang dilakukan oleh orang. Namun, modeling melibatkan penambahan atau pengurangan tingkah laku yang teramati. Yang ketiga yaitu pembelajaran langsung. Pembelajaran pribadi dikembangkan menurut teori belajar sosial berdasarkan Albert Bandura. Pembelajaran pribadi merupakan contoh pembelajaran yang dibuat buat mengajarkan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural yang diajarkan setahap demi setahap. Next. Macam-macam modeling. Yang pertama yaitu modeling mengubah tingkah laku lama. Di samping memeriksa tingkah laku baru, modeling memiliki dua macam dampak terhadap tingkah laku lama. Yang pertama, tingkah laku baru contoh yang diterima secara sosial bisa memperkuat respon yang telah dimiliki pengamat. Yang kedua, tingkah laku contoh yang bukan diterima secara sosial bisa memperkuat atau memperlemah. Pengamat bisa melakukan tingkah laku yang bukan diterima secara sosial. Yang kedua yaitu modeling simbolik. Dewasa ini sebagian besar modeling tingkah laku berbentuk simbolik, seperti film dan televisi menyajikan modeling tingkah laku yang tak terhitung yang mungkin menghipnotis pengamatnya. Yang ketiga yaitu modeling conditioning. Modeling bisa digabung menggunakan kondisi klasik sebagai conditioning klasik Vicarious atau Vicarious classical conditioning. Modeling pun emosional pengamat observasi contoh tingkah laku emosional yang menerima penguatan. Next. Motivasi belajar dan tingkah laku. Motivasi belajar dan tingkah perilaku menurut Bandura. Konsep motivasi belajar berkaitan erat menggunakan prinsip bahwa kondisi yang memperoleh penguatan atau reformen pada masa lalu lebih mempunyai kemungkinan diulang dibandingkan menggunakan kondisi yang bukan memperoleh penguatan atau kondisi yang terkena hukuman atau punishment. Penghargaan atau reward dan penguatan atau reformen. Suatu alasan mengapa penguatan pernah diterima adalah penerangan yang bukan memadai buat motivasi lantaran motivasi belajar insan itu sangat kompleks dan bukan bebas berdasarkan konteks atau situasi yang berhubungan. Pembelajaran Pancasila pada sekolah dasar sebagai sangat krusial. Lantaran pengingat Pancasila merupakan jiwa berdasarkan semua warga Indonesia. Hal ini mengandung makna bahwa pada Pancasila mengandung jiwa-jiwa yang luhur, nilai-nilai yang luhur, dan syarat menggunakan ajaran moralitas.
Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.